Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita kesempatan untuk saling diskusi, saling sharing, saling bertukar pikiran. Semoga acara hari ini lancar dan bermanfaat. Jadi pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang kunci sukses hidup bahagia. Nah, di mana ada beberapa tips hidup bahagia lahir batin menurut Islam, di mana tidak ada manusia yang tidak ingin hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dan ternyata semua orang itu pantas untuk mendapatkan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya mengherankan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya segala urusannya baginya itu memberikan kebaikan. Hal ini tidak dimiliki oleh seorang pun, melainkan oleh seorang mukmin. Nah, bila mendapatkan harta atau kesuksesan yang lebih itu selalu bersyukur, maka jadikan itu kebaikan baginya. Dan bila mendapatkan kesengsaraan itu selalu bersabar, dan itu pun menjadikan kebaikan baginya. Itu di hadis riwayat Abu Yahya. Nah, di sini bagaimana sih cara kita bahagia menurut Islam? Nah, yang pertama itu kita harus selalu bersyukur, dimana tips hidup bahagia ini ya dengan bersyukur. Nah, sebab ketika kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat untuk kita. Kunci dari syukur itu ya jangan terlalu sering melihat ke atas, dengan artian jangan melihat orang dengan ekonomi ataupun hal-hal yang berlebihan gitu. Nah, seperti contoh itu kalian hanya memiliki sepeda. Nah, kalian tidak boleh memandang orang yang sudah memiliki mobil atau motor. Nah, jika selalu melihat orang yang ada di atas kita, hanya akan membuat leher kita pegel, dengki, iri, kufur, dan yang paling parah itu menyalahkan takdir Allah. Nah, kalian memang hanya memiliki sebuah sepeda, tapi coba lihat orang yang jauh berada di bawah kalian. Mereka itu tidak memiliki kendaraan, atau kakinya itu bisa bermasalah, nah sehingga tidak bisa berjalan. Nah, bertemanlah dengan mereka. Dengan mereka kita bisa merasakan rasa syukur, memiliki kaki yang sehat dan sepeda yang bisa dikayuh. Melihat ke atas ya boleh saja, tapi bukan untuk melihat mereka yang lebih tinggi dari kalian, tapi melihat yang sudah jauh mana perjuangan dan asa yang sudah kalian raih. Nah, yang kedua itu jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan siapapun. Biarkan segala sesuatunya itu berjalan senatural mungkin gitu. Sebab kita itu bukanlah mereka. Begitupun dengan mereka gitu. Nah, di situ ada firman Allah di mana di surat An-Nisa ayat 32 yang artinya janganlah kalian mengharapkan karunia, dan karunia tentunya di karunia Allah yang terdapat pada orang lain. Nah, di situ yang ketiga itu kita harus membiasakan hidup sederhana, di mana hidup sederhana itu dengan melakukan yang terbaik dan sesuai dengan syariat Islam. Hidup pun itu akan terasa lebih bahagia. Yang membuat hidup terkesan dan menderita itu bukanlah kebutuhan hidup, melainkan gaya hidup yang tidak sebanding dengan hidup kita. Kasus ini ya banyak yang terjadi, seperti contoh kita itu sudah memiliki baju yang bagus, yang masih layak dipakai, tapi ketika melihat orang lain membeli baju yang lebih bagus, kita justru sering ikut-ikutan. Nah, ingat jangan sampai kalian merasa seperti itu, ikut-ikut tren gitu. Tapi boleh saja asalkan itu kebutuhan dari kita, tapi jangan pernah berlebihan gitu. Dengan hidup sederhana ya tidak langsung kita menyederhanakan masalah yang menjadi lebih mudah gitu. Nah, yang keempat, jangan pernah menyimpan dendam. Dendam itu hal terbesar dan akan selalu menjadi beban terberat jika kita menyimpannya di dalam hati. Tidak ingin kan membawanya sepanjang hidup
dan membuat hidup kalian itu tidak bahagia. Jangan sia-siakan energi kalian hanya untuk menyimpan dendam atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik lepaskanlah dendam tersebut dan berdamailah dengan diri sendiri. Gunakan energi kalian untuk hal-hal yang lebih positif. Nah, yang kelima itu selalu menjalankan ibadah, di mana setiap manusia itu memiliki sifat yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Nah, tentunya akan hidup lebih jauh dan lebih bahagia dibandingkan dengan mereka yang lalai dengan syariat Islam. Di surat Al-A'raf ayat 170 yang artinya itu, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab Taurat serta mendirikan sholat akan diberikan pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, yang keenam, bersikap ikhlas, di mana ikhlaslah dengan apa yang telah Allah tentukan untuk kalian. Jika selalu menyalahkan keadaan yang ada, ya bagaimana bisa hidup bahagia gitu. Itu ada di surat At-Taubah ayat 59, di mana jikalau memang bersungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, nah berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Nah, yang ketujuh, kalian harus bertaubat, di mana tidak ada bahagia seseorang apabila ia belum melakukan taubat. Nah, jika mempunyai dosa, apalagi dosa besar, ya segeralah bertaubat. Dan ada di surat Al-An'am ayat 54, di mana di situ barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang kedelapan, rajin berpuasa, di mana di hadis riwayat Ahmad, di situ sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu melipat gandakan satu kebaikan anak Adam menjadi 10 hingga 700 kali. Itu 700 kali lipat. Nah, kecuali puasa. Puasa ini untukku dan akulah yang membalasnya. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Ada kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan pada hari kiamat. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada pewangi misik gitu. Nah, yang kesembilan, jangan hidup di masa lalu, di mana mungkin mengingatkan hal-hal yang ada di masa lalu itu ya mungkin akan menyenangkan, tapi janganlah kalian terlena di dalamnya. Sebaiknya konsentrasi dengan apa yang terjadi saat ini, karena kita pun akan bisa merasakan banyak kebahagiaan di saat ini. Yakin bahwa kita akan merasakan perasaan yang jauh lebih bahagia jika kita merayakan apa yang terjadi saat ini dan dibandingkan dengan mengingat kebahagiaan di masa lalu gitu. Nah, yang ke-10, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tips yang terakhir ini sangat mujarab dan insya Allah akan membuat hidup bahagia. Berpikir positif, bahkan kita berada di jalan yang benar karena Allah selalu memberikan kebaikan. Dari sana kalian bisa tahu mana yang hak dan juga mana yang batil. Pokoknya kalian terus menjadi orang yang baik, karena bagaimana keadaanmu? Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, aku mengharapkan rahmat Allah. Aku sangat takut akan dosa." Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Bunyinya gini, tidaklah takut ada raja yang berkumpul dalam hati dalam seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah yang akan memberikan kepadanya apa-apa yang diharapkan dan akan memberikan keamanan kepadanya dari perkara yang ditakutinya.
Nah, di situ kita berpikir bahwa hiduplah sesuai dengan syariat Islam, karena hidup yang kekal itu dengan agama Islam, agama Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaik-baiknya manusia ini adalah manusia yang beragama Islam, yang memiliki kekuatan iman, akhlak, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan banyak lagi cara yang sederhana untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Di sini beberapa tips hidup bahagia ini dalam Islam yang secara lahir batin semua orang memiliki kehidupan yang bahagia gitu, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ternyata tidak semua mendapatkan kebahagiaan. Ya, tentunya kalian harus mencermati yang sudah saya sampaikan tadi, seperti selalu bersyukur, selalu melihat ke bawah, dan sering bersedekah atau berbaik sangka kepada Allah dan bersikap ikhlas, selalu menjalankan ibadah, taubat, rajin puasa, dan juga menjadi pendengar yang baik, atau mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha yang membawa kalian ke surga nanti, dan mencari harta di jalan yang halal, dan juga bersahabat dengan orang yang soleh, menyayangi makhluk hidup. Banyak kebaikan yang kalian lakukan di dunia ini untuk bekal di akhirat, dan karena kebaikan itu akan memberikan suatu kebahagiaan. Dengan kebaikan dapat memberikan kesuksesan juga. Apa yang kalian perbuat pastinya akan mendapatkan balasannya gitu. Dan ada beberapa langkah yang sederhana dalam meraih kebahagiaan untuk orang-orang muslim, di mana kebahagiaan ini untuk muslim yang dapat diwujudkan dengan menangisi kesalahan. Nah, setiap manusia yang beriman ini pasti menginginkan kebahagiaan dan juga kesuksesan hidup, dan tentunya kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Di situ pemimpin umat Rasulullah SAW memberikan kiat yang sangat sederhana untuk meraih, bukan dengan gemilang harta atau memperoleh jabatan tinggi atau beristri perempuan tercantik, tapi yang pertama itu kita harus memelihara lidah dari mengucapkan hal-hal yang tidak dibolehkan. Allah SAW memerintahkan kita untuk selalu mengucapkan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Peranan lidah ini sangatlah menentukan betapa bahayanya lidah bila dipergunakan untuk yang tidak baik, misalnya berdusta, memfitnah. Karena itu lidah itu sangat potensial untuk membahagiakan atau membuat orang menderita gitu. Nah, dengan demikian pentingnya kedudukan lidah, maka Islam menginginkan masing-masing untuk menjaga ucapannya dan juga mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Itu lebih baik gitu. Di hadis Nabi Muhammad SAW itu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Itu di hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang kedua itu berlapang-lapang di dalam rumah. Artinya bagaimana rumah bisa dijadikan perisai gitu dalam menghadapi berbagai godaan atau gangguan. Memfungsikan rumah itu sebagai tempat untuk membina keluarga bahagia gitu, atau tempat beribadah, beramal, atau berukhuwah, membina masa depan keluarga. Dan rumah juga merupakan madrasah pertama gitu. Perlu diingat, harapan tersebut sulit diwujudkan bila keadaan atau situasi rumah itu jauh dari suasana Islam. Hanya sinar iman dalam keluarga lah yang akan membuat ramah itu tenang dan juga damai. Nah, yang ketiga,
kita menangisi kesalahan, di mana perbuatan dosa atau pelanggaran terhadap hukum itu akan membuat hati seseorang itu tidak tenang. Semakin banyak berbuat kesalahan, hidup itu akan semakin tidak nyaman. Nah, karena itu menangisi kesalahan, yaitu dengan bertaubat dengan sepenuh hati, dan itu merupakan bagian utama gitu dalam bertaubat. Di dalam Al-Quran banyak sekali perintah agar setiap kita itu selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perbuatan dosa. Di firman-Nya, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Itu di surat An-Nur ayat 31. Nah, demikian sederhana gitu kunci kebahagiaan yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita. Tapi kalian perlu mempunyai deposito gitu, bahkan harus miliaran rupiah atau apartemen mewah gitu di jantung kota untuk bahagia. Nah, kunci kebahagiaan itu sudah ada di dada masing-masing dalam setiap manusia. Ya tinggal bagaimana kita menggali dan juga menghadirkan setiap waktu gitu. Itu berjuta-juta kebahagiaan gitu. Atau kita memiliki tabungan deposito miliaran rupiah. Ya seperti kita mencari sebuah harta di mana fokus terhadap satu tujuan. Nah, samakanlah dengan itu. Kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan gitu. Dan di sini ada beberapa rahasia hidup bahagia di dunia akhirat, di mana dalam kehidupan itu tentu menjadi idaman semua orang gitu. Kebahagiaan, ya termasuk umat Islam. Hidup yang bahagia itu menjadi salah satu tujuan hidup terbesar, hingga banyak yang berlomba-lomba untuk mencapai kebahagiaan melalui harta kekayaan atau pencapaian karir atau melalui keluarga gitu. Tapi sayangnya tidak banyak orang yang menyadari bahwa kebahagiaan sebenarnya itu berasal dari hati. Hatilah yang dapat menentukan bahagia atau tidaknya seseorang. Sebagaimana Rasulullah SAW itu bersabda, ketahuilah bahwa dalam jasad ini akan ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan menjadi baik semuanya. Dan apabila segumpal daging itu jelek, maka akan jelek semua. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada beberapa resep hidup bahagia di dunia dan akhirat, dimana yang pertama itu kita tidak membenci. Jangan sekali-kali membenci seseorang hanya karena dia itu lebih baik dari kalian. Walaupun dia berbuat kesalahan kepada kalian, tetapi doakanlah untuk bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Itu ada di surat Al-Hujurat ayat 10, di mana orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikanlah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat gitu. Nah, yang kedua itu tidak boleh berkeluh kesah, dimana jangan berkeluh kesah karena apa yang kita alami, karena itu merupakan sebuah proses untuk kita untuk menjadi lebih dewasa dalam banyak hal. Ya sebaliknya, berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di surat Ali Imran ayat 200, di mana hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Allah telah berjanji memberikan pahala yang besar pada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah. Bersabar juga merupakan suatu cara agar hati itu lebih tenang dalam Islam.
Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 155, di mana dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ini berfirman, apabila aku memberi cobaan kepada hambaku dengan melenyapkan kedua perkara yang dia cintai, yakni kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka untuknya akan kuganti surga karena kehilangan keduanya. Itu di hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang ketiga, hidup sederhana, di mana hidup sederhana ini walaupun punya kedudukan tinggi atau harta melimpah, karena apa yang kita terima itu semuanya titipan. Abu Umama Iyas bin Tashalabah itu berkata bahwa suatu hari Rasulullah SAW membicarakan masalah dunia. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tidak mendengar? Apakah kalian tidak mendengar? Sesungguhnya kesederhanaan itu bagian dari iman. Sesungguhnya kesederhanaan itu sebagian dari iman. Itu di hadis riwayat Abu Daud. Dan sebagaimana Allah berfirman, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu Al-A'raf ayat 31. Dan banyak kunci sukses di dunia akhirat, tentunya dalam jalur Islam. Kita harus banyak-banyak beristighfar, dan kunci sukses itu ya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dengan ikhtiar, doa, tawakal. Nah, ketiga ini dikerjakan secara berurutan dan tidak dipisah menjadi bagian sendiri-sendiri gitu. 3 kunci sukses ini bagi seorang muslim itu berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Di situ sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ayat tersebut menyuratkan seseorang yang berusaha untuk membuat dirinya atau keadaan sekelilingnya itu lebih baik. Bahkan Allah itu akan menunggu hingga orang tersebut mau berubah gitu sebelum membukakan jalan ke arah yang lebih positif. Di situ ada ikhtiar sebagai langkah pertama. Seseorang muslim itu diwajibkan untuk berikhtiar jika ingin mendapatkan sesuatu. Ya jangan bermalas-malasan gitu. Ya dengan doa itu menghilangkan rasa malas gitu. Dan setelah doa kita harus berusaha, di mana ikhtiar atau usaha itu atau doa dan tawakal itu jika seseorang hanya berdoa tetapi belum berusaha, itu berarti tidak sepenuhnya mengubah nasib itu. Ya sebaliknya, usaha tanpa doa itu berarti melupakan hakikat bahwa manusia itu tidak berkuasa atas apapun kecuali atas izin Allah. Dan berikutnya pentingnya tawakal, di mana setelah berdoa langkah berikutnya itu tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini itu tidak lepas dari pandangan Islam tentang kemutlakan Allah. Seseorang muslim yang telah berusaha terus berdoa tidak bermakna keinginannya itu akan langsung terpenuhi saat itu juga gitu. Nah, jika Tuhan atau Allah memiliki kehendak lain, maka keinginan orang tersebut tidak akan bermakna sebaliknya. Jika Allah sudah berkehendak, hal-hal yang awalnya sulit akan berubah jadi mudah gitu. Itu ada di surat At-Tolak ayat 2-3. Isinya itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar untuknya atas semua urusan. Banyak sekali kunci sukses dalam Islam,
yang harus kita aplikasikan, dimana dalam kehidupan manusia itu tentu ingin meraih kesuksesan dan akan menjadi lebih baik gitu secara materi maupun non materi. Kata sukses itu seakan-akan menjadi salah satu alasan di atas semua usaha yang dilakukan oleh manusia dalam segala aktivitasnya. Sukses sendiri bisa diartikan sebagai suatu keberhasilan dalam pencapaian hidup. Seseorang yang sukses itu dipandang memiliki materi yang berlimpah dan kehidupan yang baik. Ya memang semua orang yang menginginkan kesuksesan, tapi tidak sedikit juga yang mengalami kegagalan tentunya dalam mewujudkan kesuksesan. Dalam Islam sendiri, sukses itu memiliki makna di mana seseorang itu berhasil mewujudkan apa yang diimpikan, terutama dalam hal kebaikan. Untuk mendapatkan kesuksesan, seseorang itu tidak bisa hanya duduk diam saja, melainkan harus melakukan sesuatu untuk berusaha. Nah, bagaimana Islam memandang kesuksesan tersebut dan apa kunci sukses dalam Islam? Ya, dengan memahami ini kita ya perlu banyak membaca untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Baik itu kita membaca Al-Quran dan membaca kitab-kitab yang lainnya. Banyak pembelajaran di buku juga. Siapa yang tidak ingin sukses di dunia akhirat? Ya tentu tidak ada. Namun sangat disayangkan jika saat ini banyak orang yang hanya mengejar kesuksesan dunia semata. Dalam Islam, kunci kesuksesan itu tidak hanya terkait sukses dunia saja, melainkan juga sukses di akhirat. Nah, di sini ada salah satu kunci. Sukses bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga gitu. Kalian harus menetapkan niat di mana ingin menjadi siapapun dan ingin melakukan usaha apapun, seseorang itu harus menetapkan niat yang kuat dalam hati, karena niat ini akan membuat seseorang itu yakin dan tetap berusaha di jalannya masing-masing. Niat itu merupakan cerminan diri apa yang ingin kita lakukan. Jika kalian ingin sukses, ya maka niatkan dulu dalam hati. Bahkan jika ingin sukses dunia akhirat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, baca niat mandi wajib yang benar dan niat mandi wiladah itu pernah dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dari niat, dan sesungguhnya setiap orang itu akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Itu di hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang kedua itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itu dua hal yang saling terikat. Dan jika seseorang ingin sukses, maka ia harus menanamkan iman dan takwa dalam hatinya. Itu fungsi iman kepada Allah. Seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan senantiasa melakukan sesuatu di jalan Allah, lebih dekat dengannya gitu. Seseorang yang lebih dekat dengan Allah, maka ia bisa mendapatkan kesuksesan jika Allah berkehendak. Dan selanjutnya kita harus salat tepat waktu. Salah satu kunci sukses dunia akhirat itu salat tepat waktu. Salat di awal waktu, karena salat itu perkara yang wajib dilaksanakan seorang muslim dan merupakan tiang agama. Allah menyukai hamba yang senantiasa menjaga salatnya. Apalagi salat wajib harus tepat waktu. Perbuatan yang melalaikan salat, apalagi meninggalkan akan mendatangkan murka Allah. Dan jika siapapun yang tidak bisa meraih sukses terutama di akhirat, ya maka itu karena mungkin salah satunya tidak sholat tepat waktu. Maka
celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai akan sholatnya. Itu ada di surat Al-Ma'un ayat 4-5. Dan selain sholat tepat waktu, kalian harus tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana manusia itu tidak luput dari perbuatan salah dan dosa. Tapi untuk menghapus dosa tersebut, menghindari murka Allah, seorang muslim harus bertaubat dengan sebenar-benarnya, bersungguh-sungguh gitu. Taubat itu dikenal dengan taubat nasuha. Dengan melakukan taubat nasuha, seorang muslim itu dapat membuka pintu kesuksesan dengan izin Allah. Bertaubat dan sebenar-benarnya juga berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa atau maksiat yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hadis, itu baca sholat taubat dan cara taubat nasuha dalam Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan segala kegundahan dan juga kesusahannya, dan diberikan rezeki yang tak terduga gitu. Itu di hadis riwayat Abu Dawud. Nah, selanjutnya sholat sunnah, dimana tidak hanya dengan sholat wajib, tapi kunci sukses itu bisa datang dari ibadah sunnah yang dilakukan seorang muslim. Misalnya dengan mengerjakan sholat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah, atau setelah sholat fardu dan melaksanakan sholat duha dalam setiap harinya. Dan sholat sunnah yang dilakukan itu bisa membukakan pintu rezeki dan juga mendatangkan berkah Allah kepada pelaksana atau pelakunya. Dan sholat duha ini memiliki banyak keutamaan apabila rutin dilakukan. Allah tidak hanya melapangkan rezeki seseorang, tapi membangunkan sebuah rumah di surga. Bayangkan. Nah, selanjutnya kalian doa. Itu doa kepada Allah. Seseorang yang berusaha dengan keras tidak akan mencapai kesuksesan jika tidak berdasarkan doa kepada Allah. Doa itu salah satu sarana seseorang agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan kesuksesan diri sendiri dalam setiap harinya dan membuat seseorang itu merasa lebih baik. Dan dengan mendoakan saudaranya, maka malaikat juga akan mendoakannya. Nah, hal ini tentu menjadi salah satu jalan menuju kesuksesan. Jadi jika ingin sukses, maka terus berdoa dan mendoakan orang lain. Itu Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, kecuali malaikat berkata, dan untuk kamu pula seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya menuntut ilmu, di mana seseorang akan sulit mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat apabila tidak memiliki ilmu. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim, dan ilmu itu jalan untuk menggapai kesuksesan. Seseorang yang memiliki ilmu itu akan lebih mudah mengerti sesuatu dan berusaha di bidang yang dikuasai gitu. Dan ulama Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, barang siapa yang menginginkan sukses dunia, hendaknya diraih dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki sukses akhirat, ya hendaklah diraihnya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses dunia akhirat, hendaknya diraih dengan ilmu. Ya, intinya dengan ilmu gitu. Nah, selanjutnya itu silaturahmi, di mana silaturahmi itu dengan saudara, kerabat, ya salah satu kunci kesuksesan dan keutamaan yang menyambung tali silaturahmi itu sangat besar banget gitu. Nah, di situ disebutkan dalam hadis, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dijauhkan dari kematian yang buruk, maka hendaklah
bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Itu di hadis riwayat Imam Bazar, Imam Hakim. Dan selanjutnya kita harus tanamkan rasa syukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita manusia harus disyukuri, bersyukur atau berterima kasih kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dapat mendatangkan rezeki yang lebih dari Allah. Nah, sebagaimana yang disebutkan di firman Allah, jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmatnya gitu untukmu, dan jika kamu kufur maka sesungguhnya siksaku itu amat pedih. Nah, di situ di surat Ibrahim ayat 7. Selanjutnya ada sedekah dengan ikhlas. Sedekah atau memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain dengan ikhlas itu merupakan salah satu pintu rezeki dan berjanji untuk melipat gandakan sedekah yang kita keluarkan. Nah, sedekah yang dilakukan itu tidak boleh ditunjukkan karena bisa menyebabkan perbuatan yang riya gitu. Nah, keutamaan bersedekah ini disebutkan Allah dalam ayat itu perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran dan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Itu di surat, kalau nggak salah di surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, jika kalian ingin sukses, ya lakukan. Kunci kesuksesan dalam Islam tersebut, ya kalian pada tahu kan, kesuksesan itu menjadi dambaan bagi setiap orang gitu. Banyak kesuksesan yang ingin diraih dan bahkan menjadi suatu target gitu untuk menjadi sukses. Ya sebagaimana yang Rasulullah bersabda, tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah, dan tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji. Itu di hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Nah, sedangkan dalam hadis lain pun disebutkan, tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Itu di hadis riwayat Ahmad. Ya, misalnya mungkin saat kita diamanahi oleh orang lain untuk menjalankan suatu bisnis ataupun usaha, maka hendaknya kita itu menjalankan amanah tersebut dengan sebaik mungkin, mulai dari menjalankan bisnis tersebut dengan semaksimal mungkin, sepenuh hati, dan tidak mengingkari perjanjian kerjasama. Bahkan telah disepakati oleh kedua pihak. Apalagi kita diamanahi gitu, ya niscaya orang tersebut akan enggan gitu menjalani kerjasama kembali kepada kita. Jadi kita harus menjaga nama baik, menjaga silaturahmi, dan menjaga suatu kesepakatan juga, janji juga gitu. Jadi seorang sukses itu harus banyak berkorban, banyak perjuangan, sabar, ikhlas juga gitu, untuk menjadi orang yang sukses dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, baik lahir dan batin. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan, karena saya masih tahap belajar juga. Dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga telah dipercayai untuk menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.